Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya dalam menetapkan amar ma'ruf nahi mungkar, asalnya penilaian asalnya itu diambil dari Quran dan Sunnah. Ibnul Mandzur pernah berkata, waqad taqarrara dzikrul ma'ruf fil hadits, bahwasanya masalah ma'ruf itu sudah disebutkan dalam hadis, wa huwa ismun jami'un likulli ma urifa min ta'atillah wa taqarrub ilaihi wa ihsanu ilan nas, yaitu sebuah nama yang tergabung di dalamnya apa saja yang diketahui tentang ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah serta perbuatan baik kepada manusia. Wa kullu ma nadaba bihi asyara, wa kullu ma nadaba ilaihi syara, dan segala sesuatu yang diperintahkan ataupun yang dianjurkan oleh syariat. Ini yang dikatakan ma'ruf. Segala perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian perkara yang berkaitan dengan ihsan, komunikasi kita ataupun muamalah kita kepada manusia yang lain. Kemudian termasuk juga anjuran-anjuran oleh syariat agar kita melakukannya. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kalau kita lihat definisi yang disebutkan oleh Ibnul Mandzur, bahwasanya itu semua penilaian-penilaian berkaitan dengan syariat, seperti perkara yang mentaati Allah. Seluruh perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah itulah dikatakan ma'ruf. Tentunya tidak akan kita katakan suatu perbuatan itu merupakan ketaatan kepada Allah jika tidak ada dalilnya, jika tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ini juga dasarnya dari Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa merekayasa, kita tidak bisa mengada-ngada satu perbuatan ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tanya Allah dan tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Quran dan lihat Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak bisa kita rekayasa-rekayasa. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lantas dia melakukan satu perbuatan ataupun acara-acara atau upacara atau sebuah aktivitas yang menurut dia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah, ketahuilah itu tidak akan mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi malah akan membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ketika kita ingin mendekat dengan seseorang, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan hal-hal yang dia suka, atau kita membawa sesuatu yang dia suka. Ketika dia sudah senang dengan kita, ketika dia sudah cinta dengan kita, maka kita pun bisa dekat dengan dia. Kita tidak bisa menebak-nebak, tidak bisa kita mengkira-kira, kira-kira dia akan suka dengan perbuatan saya ini. Contohnya saja ikhwatiddin, ketika si fulan ingin melakukan pendekatan dengan fulanah, PDKT istilah orang, ingin melakukan pendekatan dengan fulanah, maksudnya ingin dia lamar, bukan pacaran. Tentu dia ingin mengetahui apa sih yang disenangi oleh si fulanah. Dia dapat info, oh si fulanah senang bakso dan tidak senang mie Aceh, misalnya ini misal, afwan ya bagi yang orang Aceh, ini contoh saja.
Janganlah si fulan ini pandai-pandaian dengan sangat senang hatinya, dengan sangat semangat membawa mie Aceh 5 bungkus mendatangi si fulana. Kira-kira apa reaksi si fulana? Ini apa bang? Mie Aceh. Abang nggak tahu saya nggak suka dengan mie Aceh. Apa yang terjadi pada diri si fulan? Hancur hatinya. Ya kenapa? Dia niatnya baik, niatnya sangat tulus dan suci, tapi ditolak mentah-mentah dengan si fulana. Mengapa? Karena ente pandai-pandaian. Itu aja masalahnya. Kalau kamu mau mendekati si dia, kira-kira harus tahulah, tanya apa sih yang dia suka. Ikhwafiddin, kalau antum punya istri di rumah, kemudian antum membawa hadiah, membelikan sepotong pakaian, antum harus tanya, istriku, warna apa yang engkau suka? Begitu. Ini tiba-tiba kita bawa dari luar negeri lah kita katakan, bawa baju warna merah, sementara istri kita itu sangat anti dengan merah. Mungkin nggak tahulah apa sejarah dia maka nggak suka dengan merah itu. Ikhwafiddin azallahu iyyakum. Akhirnya bagaimana? Apa yang kita bawa itu tidak membuat kita semakin dekat dengan istri kita. Demikian juga ikhwafiddin azallahu iyyakum, ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu apa yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, atau lihat orang yang sudah pengalaman, yang sudah diakui pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah langsung mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan ma'ruf. Ya, itulah yang dikatakan ma'ruf. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyuruh seseorang berbuat ma'ruf, ma'ruf yang kita maksud adalah ma'ruf yang seperti ini. Ma'ruf menurut kacamata syariat, bukan menurut akal-akalan kita. Kalau kita menetapkan sebuah kema'rufan, sebuah kebaikan berdasarkan akal fikiran ataupun berdasarkan orang setempat, ikhwafiddin, mungkin baik menurut orang Batam, tidak baik menurut orang Medan. Namanya juga latar belakang. Orang Batam kebanyakan pendatang. Ya. Nanti kalau dia sudah cukup, dia akan balik ke kampungnya, misalnya begitu. Seleranya berbeda. Demikian. Selera manusia itu bisa berbeda, cara berpikir manusia itu beda. Bagaimana latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya dan lain-lainnya, sehingga kita tidak bisa menjadikan ma'ruf itu diambil standarnya dari perasaan dan dari akal manusia. Makanya ketika kita menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, hendaklah kita tahu bahwasanya memang itu ma'ruf dasar dari syariat. Demikian juga ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum dengan kemungkaran. Ibnul Athir pernah berkata, al-munkar diddul ma'ruf wa huwa kullu ma qabbahahu asy-syar'u wa harramahu wa karihahu fahuwa munkar. Yaitu perkara yang berlawanan dengan ma'ruf. Lawannya ma'ruf itu munkar. Ya, yaitu seluruh perkara yang dibenci, yang diharamkan serta yang dicela oleh syariat, itulah munkar. Kalau kita ambil penilaian masyarakat, kata-kata mungkar, masyarakat umum, antum memakai celana gantung, itu mungkar menurut mereka, akan dikatakan mungkar. Mengapa demikian ikhwafiddin? Karena dia lihat yang melakukan pemboman itu celananya juga cingkrang, disorot di media massa, celananya cingkrang. Disorot istrinya bercadar, disorot bukunya sama-sama sifat salat Nabi, disorot usahanya, usaha herbal juga sama, sama-sama jual madu, jual habbatus sauda. Ikhwafiddin azanallahu iyyakum, menurut mereka ini mungkar ini. Karena apa? Karena mereka katakan, kenapa kau harus digantung-gantung? Memang Indonesia kekurangan pakaian, begitu. Ketika
Ketika seorang pelihara jenggot, kenapa sih dipelihara jenggot? Itu kan membuat kita jadi bermutu, bermuka tua, kata mereka. Bermutu berkualitas mendingan, bermutu katanya bermuka tua. Kan mendingan ya klimis begitu bersih, ya kan? Ya, kita malah risih kalau nggak pakai jenggot. Karena kalau kita jalan dengan istri, kita nggak tahu mana yang istri, mana yang suami jadinya. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita ambil mungkar ini dari definisi masyarakat, tidak tahu lagi mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Makanya segala perkara yang dicela, yang dibenci, apalagi yang diharamkan oleh syariat, itulah yang dikatakan mungkar.